Min yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babus syuruti fil qard. Bab persyaratan di dalam hutang piutang. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan dibolehkan persyaratan di dalam hutang piutang. Contohnya, waktunya harus 1 bulan atau 2 bulan atau dibayar berapa kali, yaitu persyaratannya sesuai kesepakatan dibayar sekali atau 2 kali atau sesuai dengan kesepakatannya masing-masing. Simpulannya, dibolehkan persyaratan di dalam hutang piutang. Wa qala al-Laitsu haddatsani Ja'far ibn Rabi'ah an Abdurrahman ibn Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara rajulan sa'ala ba'dha bani Israil an yuslifahu 1000 dinarin fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkisahkan seorang laki-laki dari Bani Israel hutang kepada temannya atau kepada sahabatnya sejumlah 1000 dinar untuk dibayarkan di waktu yang telah disepakati. Ini contohnya, 1 bulan lagi baru 1000 dinar tersebut bisa dibayar. Hadis ini menjelaskan yaitu dibolehkannya persyaratan di dalam hutang piutang. Dibolehkan persyaratan di dalam hutang piutang selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun persyaratan yang menyelisihi Al-Quran, contohnya hutang 1 juta membayar 1.100.000. Ini yang dinamakan apa ya ikhwah? Riba. Ini persyaratan yang batil. Adapun persyaratan yang tidak menyelisihi Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa dilakukan di dalam hutang piutang. Tentang jumlah angsuran atau waktu yang ditentukan atau disepakati untuk membayar tersebut tidak mengapa, yaitu masing-masing memberikan persyaratan. Bab ini adalah bab yang jelas, wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul mukatab wa ma la yahillu min asy-syurut allati tukhalifu kitab Allah. Bab al-mukatab,
Al-mukatab adalah, apa artinya al-mukatab? Barok. Apa artinya? Yusuf, apa artinya al-mukatab? Apa Yusuf? Apa Salman? Al-mukatab. Secara iya, al-mukatab adalah budak yang membeli dirinya dari tuannya secara apa? Berangsur. Ini dibolehkan. Angsurannya berapa? Sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya Barirah membeli tuannya, yaitu secara berangsur, setiap tahun dibayar sekitar 50 dirham setiap tahunnya, atau setiap beberapa waktu yang telah ditentukan diangsur sekian. Ini tidak mengapa. Jadi bab ini menjelaskan dibolehkannya mukatab. Dan apa yang tidak dihalalkan dari persyaratan yang menyelisihi kitabullah. Apa yang tidak dihalalkan dari persyaratan yang menyelisihi kitabullah. Ini makna hadis, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Ini adalah makna hadis. Semua syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran, maksudnya adalah yang menyelisihi Al-Quran. Jelas ya? Maksudnya adalah semua syarat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah adalah persyaratan yang tidak dihalalkan. Wa qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma fil mukatab syurutuhum bainahum. Jabir ibnu Abdullah berkata tentang al-mukatab, yaitu budak yang membeli dirinya dari tuannya secara berangsur. Jabir berkata, persyaratan mereka di antara mereka, bayarnya berapa, harganya berapa, setiap angsuran berapa, 1 tahun sekali atau setiap bulan sekali. Ini sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di antara mereka, dan ini dibolehkan. Wa qala Ibnu Umar au Umar, kullu syartin khalafa kitaballah fahuwa batilun wa in ishtarata mi'ata syartin. Abdullah bin Umar berkata, atau Umar radhiyallahu anhu berkata, semua syarat yang menyelisihi Al-Quran adalah persyaratan yang batil, walaupun 100 persyaratan. Dan ini adalah makna hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran adalah persyaratan yang batil, yaitu persyaratan yang menyelisihi Al-Quran dan juga menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Abdillah yuqalu an kilaihima an Umar wa ibni Umar. Di sini atau asar ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar
dan juga dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis tentang kisahnya Al-Mughirah. Itu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari secara berulang dengan faedah yang berbeda dan juga dengan sanad-sanad yang berbeda pula. Ini memberikan faedah atau pelajaran kepada kita pentingnya mengulang hadis dan pentingnya memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maksud dari ilmu adalah ta'zimuhu, mengagungkannya, bukan sekedar tahunya. Nah, kalau sekedar tahu saja itu ilmu lil ma'lumat, ilmu yang hanya untuk wawasan saja, itu adalah ilmu yang tidak berkah atau kurang berkah. Tapi ilmu yang berkah adalah ilmu yang kita setelah mengetahuinya mengagungkannya, memuliakannya, kemudian mengamalkannya serta memperjuangkannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Laisal ilmu ma hufidha." Bukan termasuk ilmu yang dihafal. Jangankan diketahui, yang dihafal aja bukan termasuk ilmu. Walakinnal ilma ma nafa'. Akan tapi ilmu itu yang bermanfaat. Kalau hafalannya banyak, wawasannya luas, tapi apa artinya kalau tidak bermanfaat? Laisal ilmu ma hufidha, walakinnal ilma ma nafa'. Kenapa ilmu tidak bermanfaat? Ya karena kalau sudah tahu, wah seru. Nah ini meremehkan seperti ini, ada efeknya. Efeknya yaitu kita akan meremehkan amal. Allah akan mengurangi keimanan kita karena meremehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dibacakan hadis, kita mengagungkannya, kita memuliakannya, maka ilmu yang disampaikan atau ilmu yang kita baca akan bermanfaat, akan membawakan berkah. Allah memberkahi karena kita memuliakan ilmu. Man 'azzamal ilma 'azzamahu al-ilmu, wa man lam yu'azzim al-ilma lam yu'azzimhu al-ilmu. Siapa yang memuliakan ilmu, ilmu akan memuliakannya. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakannya. Ilmu dah butuh. Demikian. Jadi ini yang harus kita tanamkan pada diri kita di dalam mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-maqsud minal ilmi intifa'uhu, naf'uhu, wa barakatuh. Maksud dari ilmu itu manfaatnya dan memberikan manfaat serta keberkahan dari ilmu itu, bukan sekedar wawasan. Kalau sekedar wawasan, maka ilmunya iblis tidak bermanfaat, ilmunya orang Yahudi tidak bermanfaat. Udah tahu, tapi karena tidak mengagungkan ilmu, kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yaitu memikul kitab-kitab yang ada di atasnya. A'udzubillah. Baca hadisnya Sufyan. Aisyah ada. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتت بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأحققيها فإنما الولاء لمن أعتق
ثم قال رسول الله صلى الله Naqama. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. Telah menyampaikan hadis kepada kami Ali bin Abdullah, telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan dari Yahya dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Barirah mendatangiku, memintanya dalam permasalahan kitabahnya. Faqalat, maka Apa kitabahnya? pembebasan budaknya secara berangsur. Naam. Maka Aisyah berkata, jika engkau mau, aku akan memberikan keluargamu, wa yakunul wala'uni, dan walakmu menjadi milikku. Falamma ja'a Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba datang, Aisyah menyebutkan perihal itu kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibta'iha fa'tiqiha, belilah Barirah itu lalu bebaskanlah ia. Fa innamal wala'u liman a'taqa, karena sesungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu bersabda, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kenapa sebuah kaum itu memberi syarat yang tidak ada di kitab Allah? Man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu wa in ishtarata 100 syartin, dan barang siapa yang memberi syarat yang tidak ada di kitab Allah, maka syarat itu tidak berlaku walaupun dia memberi syarat 100 kali. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, atatha Barirah tas'aluha. Barirah mendatangi Aisyah, meminta bantuan kepada Aisyah fi kitabatiha, untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, yaitu dibayarkan secara berangsur. Faqalat in syi'ti a'taitu ahlaki. Aisyah berkata, kalau engkau menghendaki wahai Barirah, aku akan bayar kepada tuanmu secara tunai, tetapi perwalianmu milikku, hak warismu milikku. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarathu dzalik. Akan tetapi tuannya Barirah tidak mau. Mereka tetap mempersyaratkan perwalian milik mereka. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'iha fa'atiqiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, belilah Barirah dan merdekakanlah Barirah. Fa innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya perwalian itu milik siapa yang memerdekakan. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar khutbah. Faqala ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa suatu kaum mempersyaratkan persyaratan
yang tidak ada di dalam Al-Quran, yaitu persyaratan yang menyelisihi Al-Quran. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata syartin. Siapa yang mempersyaratkan persyaratan yang menyelisihi Al-Quran, maka persyaratannya tidak berlaku walaupun 100 persyaratan. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan jawazu al-mukatabah, dibolehkan budak membeli dirinya dari tuannya secara berangsur. Dibolehkan bagi budak hamba sahaya membeli dirinya dari tuannya secara berangsur. Sebutkan faedah lagi Yazid. Apa bagus? Iya, pentingnya mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban? Faedah. Pentingnya mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita mengagungkan hadis, mengagungkan sunnah, Allah akan memberikan pada kita manisnya iman. Allah akan memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Demikian. Jadi seperti halnya Al-Quran, ada ayat-ayat yang diulang. Ya, siapa yang mengagungkannya, Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan manisnya iman. Ini yang sering kita sampaikan kepada para santri, yaitu santri-santri yang kuliah di awal-awal kelas-kelas pertama itu mengulangi materi yang sudah pernah dipelajarinya, sehingga mereka meremehkan. Maka mahasiswa yang dari pondok biasanya berjatuhan karena mereka meremehkan. Tidak sabar karena meremehkan. Tapi yang dari luar malah semangat, yang belum tahu malah semangat, sehingga jadi orang yang bermanfaat. Demikian pula yang dari pondok pun sama, diulang lagi tapi semangat lagi. Walaupun tidak tahu dia, tapi tetap antusias. Antusiasnya diganti oleh Allah, yaitu berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu, dan lezatnya iman. Demikian adalah faedah yang sangat agung. Ini adalah faedah yang sangat agung. Maka Imam Malik rahimahullah apabila menyampaikan hadis, walaupun pernah disampaikan, tetap mandi, tetap pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi-wangian, kemudian baru disampaikan. Imam Bukhari tidak main-main. Hadis ini sudah ditulis, istikharah lagi Imam Bukhari, mandi lagi, istikharah lagi untuk menulis bab, menulis hadis. Maka Allah mengangkat derajat Imam Bukhari. Allah mengangkat kemuliaan Imam Bukhari rahimahullah. Karena demikian beliau di dalam mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawaban silahkan. Apa jawaban faedahnya? Ya. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang cerdas, yang pemberani. Pemberani Aisyah radhiyallahu anha. Tadi malam kita mendapatkan faedah, yaitu tentang haditsul ifk. Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan di tengah-tengah padang pasir sendirian.
Ini kalau terjadi dengan wanita sekarang atau wanita yang selain Aisyah, di tengah-tengah padang pasir sendirian, umurnya 13 tahun, otomatis dia akan lari ke sana, teriak-teriak. Tapi Aisyah cerdas, kuat tawakalnya dan pemberani, maka Aisyah kembali ke tempat semula. Ini menunjukkan kecerdasannya, kemuliaannya, dan juga keberaniannya. Bahkan ketika itu Aisyah tidur. Orang yang gelisah tidak bisa tidur. Bayangkan kita meninggalkan anak di tengah-tengah safar sendirian, tidak ada siapa-siapa, otomatis akan teriak, akan lari ke sana ke sini, mengejar rombongan yang telah meninggalkannya. Jadi Aisyah wanita yang mulia, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di surga. Ya, Amisran silahkan. Semua persyaratan yang menyelisih kitab Allah semuanya adalah batil. Ya, semua persyaratan yang menyelisih Al-Quran adalah persyaratan yang batil. Semua persyaratan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah adalah persyaratan yang batil. Sebutkan Bang Darajat, silakan. Bagus Pak Misran, barakallahu fiik. Perwalian budak yang dibebaskan menjadi milik yang memerdekakannya. Iya, hak perwalian budak yang dibebaskan milik orang yang membebaskannya. Hak perwalian budak yang merdeka milik orang yang memerdekakannya. Demikian. Bagus Bang Darajat, barakallahu fiik. Silakan Yazid. Bolehnya minta pertolongan kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Dibolehkan meminta bantuan dalam keadaan terpaksa. Ya. Dibolehkan meminta bantuan. Dibolehkan meminta dalam keadaan apa? Terpaksa. Ini hak budak diperbudak, dijual belikan, ini terzalimi. Maka boleh meminta dalam keadaan apa? Terpaksa. Kepada pemimpin, pada orang yang mampu. Dan juga ada faedah tentang akidah, dibolehkan meminta bantuan kepada makhluk yang mampu melakukannya. Ini tidak syirik. Dibolehkan meminta bantuan kepada makhluk yang mampu melakukannya. Jadi kita contohnya macet, kemudian minta didorong orang, ini tidak apa-apa, ini tidak syirik. Jelas ya. Tidak semua minta bantuan itu syirik. Meminta yang kesyirikan adalah meminta kepada makhluk yang tidak bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Itu syirik. Minta rezeki, minta kesembuhan, minta diampuni dosa, minta hidayah, minta dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib Buki sebutkan faedah. Yusuf ben faedah Barok. Ada ndak faedah dari sini? Larangan ngantuk di saat ngaji. Ada ndak faedah dari sini? Larangan ngantuk di saat ngaji. Dari mana ini? Ya Pak. Larangan tidur di saat apa? Menuntut ilmu. Gimana? Iya. Segera. Jadi semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Ini kalau orang ngantuan, sengko ay aku, sengko ay wis nanti.
Ngajian ini. Si aku tak moco WA di sini. Larangan malas-malasan dan tidur di dalam menuntut ilmu. Dalilnya mana? Nabi SAW apabila mendapatkan wahyu langsung segera disampaikan. Semangat. Jadi ilmu itu semangatnya. Demikian. Silakan Uki. Apa Uki? Apa faedahnya Uki? Banyak ini kan sudah. Ini contohnya disyariatkan berkhutbah di atas apa? Mimbar walaupun bukan khutbah Jumat. Nah, ini sudah faedah. Yusuf. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu ma yajuzu minal istirati wath-thunya fil iqrar wasyuruti allati yata'arafuha an-nasu bainahum. Bab dipulihkan persyaratan dan pengecualian di dalam kesepakatan dan persyaratan sesuai dengan kebiasaan manusia. Ini bab ini menjelaskan dipulihkan persyaratan dan juga dipulihkan pengecualian. Jadi ada pengecualiannya, tidak mengapa. Jadi ketika terjadi kesepakatan, kemudian salah satu dari kedua pihak mengecualikan, kecuali ini. Contohnya pembeli membeli pohon kurma yang sudah dikawinkan. Pohon kurma yang sudah dikawinkan, yang sudah berbunga kemudian dikawinkan. Ini kalau pohonnya dijual, nanti buahnya ini milik siapa? Milik siapa? Milik penjual. Tapi pembeli memberi persyaratan. Tak beli dengan syarat yaitu buahnya nanti kalau panen milik saya. Ini tidak mengapa. Ini persyaratan seperti ini tidak mengapa. Ada orang menjual kendaraannya dengan syarat saya pakai dulu. Saya pakai dulu selama 1 bulan. Atau saya pakai dulu selama 1 pekan sampai aku bisa membeli kendaraan yang lain. Kemudian pembeli menyetujui. Penjual mempersyaratkan demikian. Ini tidak mengapa. Jadi persyaratan dan pengecualian di dalam kesepakatan. Bab ini juga menjelaskan yaitu disyariatkannya membuat persyaratan sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan manusia. Wa idza qala mi'atun illa wahidatan aw thintaini. Apabila ada orang berkata 100 kecuali 1 atau kecuali 2, ini tidak mengapa. 100 kecuali 1 atau 2. Semua yang ada di sini saya jual. Kecuali syarat 1 apa? 1 atau 2. Ini pengecualian seperti ini tidak mengapa sesuai dengan kesepakatan. Wa qala Ibnu Aun an Ibnu Sirin. Yani Ibnu Aun dan Ibnu Sirin berkata, qala ar-rajul likarihi adkhil rikabak
fa illam arhal ma'aka yauma kada wa kada falaka mi'atu dirham falam yakhruj. Qala rajul, Ibnu Aun dan Ibnu Sirin berkata seorang kepada orang yang menyewanya, adkhil rikabaka, masukkan, yaitu kendaraan onta-ontamu. Fa illam arhal ma'aka yauma kada wa kada falaka mi'atu dirham falam yakhruj. Kalau aku tidak berangkat bersamamu hari ini sekian, maka kamu mendapatkan 100 dirham. Falam yakhruj, lalu orang tersebut tidak keluar, maka dia harus memberikan apa? 100 dirham tadi. Yani sekiranya aku tidak berangkat bersamamu, kamu tak kasih 100 dirham. Wal muslimuna ala syurutihim. Orang Islam sesuai dengan persyaratannya. Qala Syuraih berkata, man syarata ala nafsihi ta'ian ghairu mukrahin fahuwa alaihi. Syuraih berkata, siapa yang mempersyaratkan untuk dirinya sukarela, tidak terpaksa, maka dia wajib melaksanakannya. Jadi siapa yang mengatakan, ada seorang ustadz mengatakan, siapa yang hafal 100 hadis hari ini, saya kasih 100.000. Dan ustadz tadi mengatakan demikian, sukarela, kemudian tidak terpaksa. Maka apabila ada santri yang hafal 100 hadis, dia wajib memberinya berapa tadi? 100.000. Maka seperti itu, tidak masalah. Wa qala Ayyub an Ibni Sirin, inna rajulan ba'a ta'aman qala illam atikal arbi'a falaysa baini wa bainaka bay'un falam yaji. Ayyub As-Sikhtiyani dan Ibnu Sirin berkata, ada seorang yang membeli makanan atau menjual makanan. Lalu dia berkata, jika aku tidak datang kepadamu hari Rabu, maka jual beli ini batal. Lalu dia tidak datang, maka jual belinya apa? Batal. Jelas ya? Orang menjual makanan, kapan? Ya hari Rabu. Kalau aku tidak datang, maka jual beli ini tidak ada. Maka sesuai dengan kesepakatan tersebut. Wa qala Syuraikhun lil mustari, anta akhlafta faqada alaihi. Kemudian Syuraih berkata, yaitu seorang hakim kepada orang yang membeli tadi, anta akhlafta, kamu yang menyelisihi, faqada alaihi. Anta akhlafta, kamu yang menyelisihi, faqada alaihi, maka Syuraih pun menghukuminya, yaitu tidak sah jual beli tersebut. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis tentang Asmaul Husna. Qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, siapa yang menjaganya, dia dijamin masuk surga. Hadis tentang Asmaul Husna dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya pengecualian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mi'atan illa wahidah.
mi'atan illa wahidatan, 100 kecuali apa? 1. Jadi menjadi 99. Jadi apabila ada seorang guru berkata kepada santrinya, hafalkan 100 hadis kecuali 2 saja, kecuali 1 saja, ini tidak mengapa. Maka sekali lagi hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya pengecualian selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab terakhir di dalam kitab ini yaitu kitab syurut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab syuruti fil waqf, bab persyaratan di dalam wakaf. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan persyaratan di dalam wakaf, yaitu pewakaf mempersyaratkan saya mewakafkan ini kepada kaum muslimin, tapi tetap saya memanfaatkannya, tidak mengapa. Kalau berupa pertanian, saya wakafkan hasil kurma ini, pohon kurma ini kepada kaum muslimin, tapi tetap saya mengambil untuk keperluan saya, ini tidak mengapa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsana Ibnu Aun qala anba'ani Nafi'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattab asaba ardan bi Khaybar. Abdullah bin Umar bercerita bahwasanya Umar ibn al-Khattab mendapatkan kebun kurma di Khaybar. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Umar ini pedagang, Umar mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pendapatnya tentang kebun kurma tersebut. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Umar berkata, ya Rasulullah, aku mendapatkan kebun kurma di Khaybar, aku tidak pernah memiliki harta yang lebih mahal daripada kebun tersebut. Ada kebun kurma itu mahal, sampai sekarang mahal. Kalau dahulu aja mahal, apalagi apa sekarang. Istimewa kalau orang itu punya kebun kurma. Fama ta'muru bihi ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Tak sodakohkan saja kebun kurma ini. Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mau, tahanlah aslinya dan bersedekahlah dengan hasilnya. Artinya kebun kurma tersebut wakafkan kepada kaum muslimin. Jadi sudah, jangan dijual belikan, ini miliknya kaum muslimin. Kemudian adapun hasilnya manfaatkan, kemudian sisanya sedekahkan. Demikian. Qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba wa la yuhab wa la yurath. Kemudian Abdullah bin Umar bercerita, Umar pun bersedekah dengan hasil dari kebun kurma tersebut. Umar mengambilnya dan mensedekahkan. La yuba, kebun kurma tersebut tidak dijual. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan karena sudah wakaf. Wala yurath, dan tidak boleh diwarisi. Wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil wal dhaif. Umar bersedekah kepada orang fakir, kepada kerabatnya, dan untuk membebaskan budak, dan bersedekah di jalan Allah, serta bersedekah untuk musafir dan untuk tamunya. Wala junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf. Dan tidak mengapa bagi siapa yang
merawat kebun kurma wakaf tersebut untuk makan dari hasil kurma dengan cara yang ma'ruf, itu dengan cara yang baik. Wa yut'ima ghaira mutamawwilin, dan boleh makan, yakni tidak menguangkannya, itu tidak berlebihan. Ini tidak mengapa. Wa fi lafdin faqala ghairu muta'athilin malan, tidak dijualnya untuk diperdagangkan, untuk menjadi harta. Artinya tidak memakannya secara berlebihan. Jadi siapa yang mewakafkan kebun kurma atau sawah, kemudian hasilnya disedekahkan kepada kaum muslimin, tidak mengapa dia mengambil dari hasil panen tersebut untuk manfaat keperluannya sehari-hari, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya dan istrinya, ini tidak mengapa. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu al-waqf, keutamaan wakaf. Jadi mayoritas sahabat itu punya wakaf. Mayoritas sahabat punya wakaf. Jadi kalau kita tidak bisa wakaf tanah, maka apabila ada kegiatan membebaskan tanah, wakaflah, walaupun hanya sekedar 1 meter. Apalagi wakaf untuk masjid, untuk masjid yang ditegakkan syiar-syiar Islam seperti kajian ilmiah, berapa besar pahalanya orang-orang yang ikut wakaf. Seperti masjid, diantara masjid-masjid wakaf, harganya sekian juta atau sekian ratus juta. Ada orang nggak punya uang banyak, hanya 100.000, bernilai wakaf. Ini bernilai wakaf dan bernilai shadaqah jariyah selama masjid tersebut dimanfaatkan. Walaupun bangunannya mungkin bisa jadi berganti-ganti, tetapi selama wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan, yang meninggal dunia yaitu mengalir pahalanya. Seperti Masjid Nabawi, itu sahabat Al-Ansar yang mewakafkan tanahnya sampai sekarang mendapatkan pahalanya, walaupun bangunannya berapa kali berganti. Yang pertama kali membangun mendapatkan pahalanya. Demikian keutamaan wakaf. Jadi kalau kita ada wakaf, ikutlah kegiatan tersebut, karena sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk sedekah apa? Jariyah. Itu sedekah yang mengalirkan pahalanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi istisyaru ahlil ilm fi sedekah, bermusyawarah, minta pendapat orang yang berilmu di dalam bersedekah. Jadi bermusyawarah, minta pendapat ahlul ilm di dalam sedekah. Kemudian pelajaran berikutnya, yajuzu lil waqif al-intifa'u min waqfihi, dibolehkan bagi pewakaf memanfaatkan wakafnya. Jadi baik manfaat, yaitu makanannya atau tempatnya, tidak mengapa. Ada orang sudah mewakafkan tanahnya, maka dia masih boleh tinggal di tanah tersebut. Kalau mengatakan, oh saya sudah mewakafkan, saya harus pindah, tidak. Yang tidak dibolehkan adalah menjualnya dan juga apa? Menghibahkannya atau mewariskannya. Jadi wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, serta tidak boleh diapakan tadi? Diwariskan. Tapi kalau dimanfaatkan tidak mengapa. Jadi Umar memanfaatkan hasil dari kebun kurma tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu as-sadaqah
bi ahabbil mal, keutamaan sedekah dengan harta yang dicintai, atau bahkan dengan harta yang paling dicintai. Dia Umar ibn Khattab, itu tidak main-main sedekahnya. Dengan harta yang paling mahal, yang paling dicintai oleh Umar, disodahkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingnya supaya untuk mewakafkan. Jadi supaya diwakafkan jadi untuk kaum muslimin. Hasilnya disedekahkan dan ada yang dimanfaatkan untuk keluarganya. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.